Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kota Makassar sejak 3 hari terakhir, membuat puluhan rumah warga di kompleks perumahan Antang terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Di Blok 8, ketinggian air naik hingga 3 meter nyaris menenggelamkan rumah warga yang menyisakan bagian atap. Kondisi ini semakin buruk dengan meluapnya Sungai Jeneberang di Kabupaten Goa yang melintasi permukiman di Blok 8. Warga yang masih terjebak di dalam rumah segera dievakuasi tim SAR gabungan. Kalau untuk ketinggiannya bervariatif, ada 3 meter, ada 2 meter, ada 1 meter. Dari kemarin kan 2-3 hari lalu kita sudah ajak keluar mereka. Jadinya warga setempat masih bertahan, ternyata semakin ke sini semakin tinggi airnya. Warga diimbau waspada dan segera meninggalkan rumahnya jika ketinggian air terus bertambah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin melaporkan. Bencana tanah longsor terjadi di Desa Gatareng, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan pada hari Senin. Akibatnya, 41 rumah warga tertimbun dan jalan poros Blue 2 yang menghubungkan Kabupaten Sopeng dan Baru lumpuh. Setelah pembersihan selama 24 jam menggunakan 1 alat berat, jalan akhirnya bisa kembali dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2. Kondisi kemarin yang kami lakukan setelah melakukan asesmen, ada beberapa lokasi daerah rawan longsor, yaitu penghubung antara jalan menuju titik 0 Dusun Umpungeng, dan menginformasikan juga terkait lalu lintas jalan poros kemarin penghubung antara Kabupaten Sopeng ke Kabupaten Baru pukul 17.30, alhamdulillah sudah bisa dilalui. Akibat peristiwa ini, sebagian warga yang rumahnya rusak terpaksa mengungsi. Dapur umum telah didirikan di kantor desa. Tanah longsor terjadi akibat curah hujan tinggi yang memicu pergerakan tanah di sepanjang tebing jalan. Petugas BPBD sempat terus memantau lokasi guna mengantisipasi potensi longsor susulan. Dari Sopeng, Sulawesi Selatan, Udin Syarudin, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama Senata Arman, berikut berita pilihan siang ini. TNI Angkatan Laut menuntaskan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Vonis banding terdakwa kasus korupsi pengelola tata niaga Komunitas Timah Harvey Muiz diperberat menjadi 20 tahun penjara. Sel telur ratusan wanita diperjualkan oleh sindikat asal Tiongkok. Pemirsa Sindo Siang, kita awali dengan informasi terkait dengan penggusuran puluhan rumah di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur diwarnai protes dan isak tangis warga. Sementara itu proses eksekusi lahan milik PT KAI di depan stasiun kereta api Sidoarjo, Jawa Timur berlangsung ricuh. Warga melawan petugas dan menghalangi jalannya eksekusi. Dengan mengeluarkan hak orang 1,7 miliar. Saya saksi hidup. Warga sini asli. Puluhan warga protes saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur membacakan putusan eksekusi lahan milik Perumnas seluas 38.000 meter persegi di Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu siang. Lahan ini dihuni warga dengan berbagai pekerjaan, mulai dari lapak pengepul barang bekas hingga rumah permanen. Tak terima dengan proses eksekusi, warga pun sempat mengadang ratusan petugas gabungan yang akan melakukan bongkar paksa.
Isak tangis juga mewarnai proses pembongkaran bangunan permanen dan semi permanen. Sejumlah warga menangis histeris karena tak memiliki biaya untuk membeli rumah baru. Itu awalnya itu cuma dikirimin surat. Nah, surat katanya tanggal 12 itu bakal ada pergusuran. Tapi itu nggak ada seminggu, Mas. Dikasih waktu nggak ada seminggu kita. Cuman dia beberapa hari doang, terus tiba-tiba saya balik dari panti, papa sakit. Terus bilang rumah mau digusur. Gimana saya nggak sakit coba? Meski diwarnai protes dan isak tangis warga, petugas berhasil mengeksekusi lahan yang rencananya akan dijadikan perumahan rakyat untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi di tengah proses eksekusi lahan milik PT Kereta Api Indonesia di depan stasiun kereta api Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah warga penghuni lahan berusaha melawan dan menghalangi proses eksekusi yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo. Warga pun terlibat aksi saling dorong dengan anggota kepolisian yang berusaha mengamankan jalannya eksekusi. Warga berusaha melawan dan mempertahankan bangunan yang digunakan sebagai warung makan dan tempat tinggal. Sejumlah warga bahkan menolak keluar dan memilih bertahan di dalam bangunan yang akan dirobohkan. Saya itu tinggal di sini itu sudah lama, Bapak. Sewaktu tahun 90 saya buka wartel. Wartel nggak berjalan, saya buka warung. Gitu, Bapak. Terus? Ya sudah sampai sekarang ini gitu loh. Sebelum pelaksanaan eksekusi ini, PTKI telah melakukan mediasi kepada para termohon atau para penghuni yang tidak bertanggung jawab tersebut untuk mediasi. Ada 8 orang yang bersedia mengosongkan secara sukarela dan 6 yang belum, dan hari ini kita lakukan pengosongan. Meski sempat ricuh, proses eksekusi lahan ini akhirnya berhasil dilakukan. Sejumlah bangunan permanen dikosongkan dan dirobohkan untuk selanjutnya diberi pagar pembatas agar tidak bisa digunakan lagi oleh umum. Dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai ketegangan. Personil Brimob dan sejumlah ormas kepemudaan yang berada di lokasi nyaris ricuh. Eksekusi lahan sempat diwarnai ketegangan antara polisi dan di mana massa aksi memblokade jalan dan juga membakar ban. Petugas gabungan melakukan pengawalan atas eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketegangan massa dengan polisi sempat terjadi mengingat banyaknya ormas kepemudaan yang berjaga di sekitaran ruko yang dieksekusi. Eksekusi lahan kosong dan juga sejumlah ruko yang berada di kawasan pinggir Jalan Andi Pangeran Petarani dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang memenangkan Baso Matutu sebagai penggugat. Ratusan pendemo memblokade jalan dan membakar ban sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Informasi lainnya, pemirsa, ratusan orang tua dan siswa SMK Negeri 10 Medan kembali melakukan aksi unjuk rasa usai gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Mereka memblokir jalan di depan sekolah saat menyampaikan orasinya. Ratusan siswa beserta orang tua kembali melakukan aksi unjuk rasa di SMK Negeri 10 Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 140 siswa gagal mendaftar seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP, meski pihak panitia sudah memperpanjang pendaftaran beberapa kali. Usai berorasi di dalam sekolah sambil membawa spanduk tuntutan, orang tua dan siswa pun merangsek keluar dan melakukan pemblokiran jalan Ciktitiro, tepat di depan sekolah. Siswa dan orang tua menuntut agar pihak panitia kembali memperpanjang dan memberikan mereka kesempatan untuk mendaftar SNBP. Pihak sekolah pun masih terus melakukan koordinasi dengan pihak Kemendikti Saintek di Jakarta. PRD harapan saya kami bisa masuk ke SNBP dan mengikuti tes ujian ataupun tes lainnya. Harapan besar saya teman-teman saya juga bisa masuk ke universitas yang mereka inginkan.
Sebelumnya, panitia SNBP telah melakukan beberapa kali perpanjangan finalisasi SNBP. Namun di masa perpanjangan tersebut, tak satupun siswa SMK Negeri 10 Medan yang masuk. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis keluarga pekerja migran yang tewas ditembak tim otoritas Malaysia pecah saat pemakaman berlangsung. Pihak keluarga berharap pemerintah Malaysia dan Indonesia dapat memberikan keadilan atas kejadian tersebut. Seperti inilah suasana haru di rumah duka Victor Maruli Tua Simbare-Mare sebelum jenazah dimakamkan. Isak tangis warga pecah saat dilaksanakan ibadah penutupan peti. Keluarga korban menangis histeris seakan tidak rela berpisah dengan almarhum Victor. Diketahui Victor Maruli Tua Simbare-Mare di mata keluarga dan tetangga dikenal baik dan kerap membantu orang tua selama di perantauan. Korban dimakamkan di pemakaman umum di Desa Polung, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Pihak keluarga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pemulangan jenazah almarhum Victor. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, Presiden Indonesia, Pak Prabowo, dan kedutaan atau KBRI, pemerintah setempat maupun pemerintah Humbang Has, Sumatera Utara, semuanya yang institut semuanya jajarannya di situ. Kami ucapkan terima kasih banyak. Untuk saat ini cuma terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pihak-pihak tertentu. Yan. Tumbuh hai. Mutangkut ini. Yan bang, kalau mau abang pekek sih kan ini tiada doli ya. Diberitakan sebelumnya terjadi penembakan di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia yang menimpa 5 migran asal Indonesia, di mana 1 diantaranya dinyatakan meninggal dunia bernama Victor Maruli Tua Simbare-Mare yang sempat kritis dan mendapatkan perawatan medis di salah satu rumah sakit. Penembakan tersebut dilakukan oleh tim patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Aris Fernando Manulu, iNews melaporkan. Penyelidikan kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 Tol Jagorawi terus dilakukan. Kondisi supir truk sudah membaik dan langsung dijemput penyidik untuk diperiksa di Polresta Bogor Kota. Kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 Tol Jagorawi masih menyisakan tanda tanya. Belum diketahui penyebab pasti, truk bermuatan ratusan galon air mineral melaju kencang tak terkendali menabrak antrean kendaraan. Sopir truk Bendi Wijaya akhirnya dapat dimintai keterangan. Kondisinya telah membaik dan langsung dibawa polisi dari RSUD Ciawi untuk diperiksa di unit Gakum Polresta Bogor Kota. Sementara ini, status sopir truk masih sebagai saksi. Untuk supir sementara kita pindahkan untuk penanganan yang mungkin lebih lanjut di rumah sakit milik Polri. Di Bogor atau di Jakarta? Kita usahakan yang terdekat aja. Jadi belum status hukumnya masih saksi? Ya. Statusnya? Nanti kita tidak bicara ke arah sana dulu, kita fokus pada pemeriksaan saja dulu. Sopir truk Bendi Wijaya luka di kepala dan kaki. Polisi baru dapat melakukan pemeriksaan pertama setelah dokter memberikan rekomendasi. Penyelidikan kasus laka maut terus didalami kepolisian dengan metode traffic accident analysis dari kontur jalan dan bangkai kendaraan. Selain memeriksa sejumlah saksi, kepolisian juga mengamankan bukti rekaman CCTV jalan tol. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Pemirsa, Arif Nugroho tersangka pembunuhan wanita di bawah umur yang dicekoki minuman keras beserta narkoba menjalani pelimpahan kasus tahap kedua dan segera menjalani sidang.
Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melimpahkan tahap kedua Arif Nugroho ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyidik juga menyerahkan barang bukti visum dan hasil otopsi korban. Arif akan segera menjalani sidang dalam kasus tewasnya anak perempuan yang berusia 16 tahun karena dicekoki minuman keras serta narkoba. Anak bos Prodia ini akan menjalani sidang bersama dengan temannya. Bahkan saat ini Arif menjalani penahanan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Keduanya dijerat pasal pembunuhan atau kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Informasi lainnya pemirsa, warga desa Kohot dicatut KTP-nya terkait dengan kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Berdasarkan hasil penyidikan, warga tidak tahu bahwa namanya telah dicatut hingga membuat diterbitkannya SHM dan SHGB di lokasi pagar laut. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap sejumlah barang bukti yang disita usai menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan Senin lalu di kantor Desa Kohot, Rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asik, dan Rumah Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta. Dalam penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti termasuk alat pemalsuan dokumen seperti printer, layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohot, serta sisa kertas dokumen untuk pengajuan sertifikat. Polisi juga mengungkap warga Desa Kohot dicatut KTP-nya untuk menerbitkan SHM dan SHGB di lokasi pagar laut Tangerang. Bahwa kita fokus pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini, dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan, Lurah sudah mengetahui dan dia menjelaskan, dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai, dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki, menguasai tanah tersebut. Semua barang bukti dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri untuk diuji. Setelah mendapatkan hasil lapor, penyidik akan menggelar perkara untuk penetapan tersangka. Tim Liputan iJus melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan hari ini menuntaskan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ini masih tersisa pagar sepanjang 600 meter dari 30,16 km. Ratusan anggota TNI AL bersama dengan petugas gabungan dari KKP, PSDKP, Polairut, para nelayan, dan instansi pemerintah terkait diturunkan untuk menyelesaikan pembongkaran pagar bambu yang membentang di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Banten pada hari ini. Sebelumnya pada hari Rabu kemarin, aparat telah membongkar sepanjang 28,8 km pagar bambu ini di kawasan ini. Pembangunan pagar laut di kawasan Tangerang menguasai wilayah pesisir sebanyak 16 desa di 6 kecamatan. Jajaran TNI AL telah menyatakan proses pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang telah selesai. Pembongkaran ini berhasil dilakukan secara keseluruhan dan memakan waktu selama 11 hari. Pemirsa, untuk mengetahui proses pembongkaran pagar laut Tangerang, sudah ada rekan kami Syahreza Zanski di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Baik, selamat siang Syahreza. Berapa sisa pagar laut yang belum terbongkar? Silakan. Ya baik Nata dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai sisa pagar laut memang totalnya ada 1,36 km maksudnya yang masih belum dibongkar pada hari ini, namun dikarenakan hari ini diumumkan soal penutupan pembongkaran pagar laut, maka darinya hari ini ditargetkan akan berakhir tentunya, dan informasi yang kami terima 1,3 km ini dilimpahkan kepada nelayan untuk diserahkan pencabutannya secara mandiri, artinya para nelayan diharapkan bisa mencabut sendiri, dan informasi yang kami terima terbaru Nata dan juga pemirsa sudah tersisa 500 meter, artinya memang hari ini
dinyatakan sudah rampung untuk pembongkaran pagar laut dari total sepanjang 30,16 km. Di mana kemarin memang sudah ada sekitar 3,9 yang dicopot dan hari ini tinggal 500 meter tentunya dan diharapkan bisa selesai pada hari ini. Dan tadi diumumkan oleh Aspotsar Kasal Majen TNI Mar Dr. Hermanto bahwasanya pihaknya berterima kasih kepada seluruh personel yang telah bekerja sama pada hari ini dan memang berterima kasih juga kepada arahan daripada Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar para personel TNI Angkatan Laut bisa menyelesaikan masalah yang membebani para masyarakat khususnya para nelayan yang sempat terhambat untuk mata pencaharian mereka, mengingat pagar laut ini sangat amat mengganggu aktivitas mereka sehingga ini mengganggu mata pencaharian mereka tentunya. Dan hari ini ada konversi pers tentunya yang sudah selesai tadi pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Masyarakat tadi berbahagia tentunya, para nelayan melayangkan banner tentunya mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut dan juga Presiden Prabowo Subianto atas aksinya yang telah mencabut pagar laut sepanjang 30 km tentunya dari yang dilakukan sejak 22 Januari. Memang artinya memang dalam penutupan ini Nata dan juga pemirsa kedepannya sudah tidak ada lagi aktivitas pembongkaran pagar laut khususnya di Tanjung Pasir Tangerang, Kabupaten Tangerang maksudnya di kawasan Banten tentunya. Dan Nata dan juga pemirsa perlu diketahui memang sempat ada kendala yang membuat pembongkaran pagar laut ini begitu lama dan memakan waktu bahkan hingga menelan korban seperti ada beberapa personil yang mengalami luka dari pihak TNI AL. Ini dikarenakan adanya kena serpian bambu dan juga mata pancing tentunya. Hingga ini membuat personil terluka dan masih menjalani perawatan intensif. Namun bisa dipastikan hari ini Nata dan juga pemirsa pembongkaran pagar laut hari ini diumumkan sudah selesai. Dan memang sudah bisa beraktivitas kembali para nelayan untuk bisa melakukan aktivitas mata pencarian tentunya. Sementara itu Nata, kembali ke Anda. Baik, Syahreza, mungkin apa alasan dari para petugas menyisakan sepanjang 600 pagar laut yang tersisa di sana? Ya baik Nata dan juga pemirsa, berbicara mengenai sisa daripada nelayan, memang pagar laut sejatinya diinstruksikan oleh TNI Angkatan Laut bisa dicopot oleh mandiri oleh para nelayan yang beraktivitas di kawasan Tanjung Pasir. Namun demikian memang fokusnya hari ini adalah penutupan pembongkaran pagar laut. Tadi diselenggarakan konversi pers sebelumnya memang hingga saat ini sengaja oleh pihak TNI AL bahwasanya masyarakat diharapkan bisa mencabut secara mandiri dan bisa memanfaatkan bambu-bambu tersebut untuk bisa mendukung mata pencaharian mereka. Seperti tadi kami habis berbincang dengan beberapa nelayan, memang bambu ini yang sejatinya sudah dicopot, ini bisa didaur ulang ataupun diperuntukkan kembali seperti menjadi kandang dan juga beberapa infrastruktur lainnya pendukung untuk para nelayan bisa beraktivitas kembali tentunya. Namun bisa dipastikan Nata dan juga pemirsa, untuk pembongkaran sejatinya sudah ditutup pada hari ini sehingga masyarakat sudah bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nata. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari kawasan pagar laut. Kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali dan salam sehat. Lebih berat 3 kali lipat dari vonis hakim sebelumnya, Harvey Muiz divonis banding 20 tahun penjara. Informasinya saat lagi, tetap bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, terdakwa kasus korupsi pengelola tata niaga Komoditas Timah Harvey Muiz divonis banding 20 tahun penjara. Lebih berat 3 kali lipat dari vonis hukum sebelumnya. Terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun. Dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis banding terdakwa kasus korupsi tata kelola timah Harvey Muiz memperberat hukuman dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan Harvey Muiz bersalah melakukan korupsi bersama-sama dan juga tindak pidana pencucian uang.
Selain penjara 20 tahun, suami artis Sandra Dewi itu juga dihukum denda 1 miliar, subsidi 8 bulan penjara, serta harus mengganti kerugian negara sebesar 420 miliar rupiah. Jika tidak bisa membayar dalam waktu 1 bulan setelah vonis, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Dan jika tidak bisa membayarkan kerugian negara, diganti dengan penjara 10 tahun. Hakim menyebut hal yang memperberat adalah tindakan terdakwa sangat menyakiti hati rakyat. Di saat kondisi ekonomi sulit, terdakwa malah melakukan tindak korupsi. Sementara untuk hal yang meringankan, tidak ada. Menjatuhkan pidana kepada yang terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut. Untuk menyingkat uraian putusan ini, maka daftar barang bukti yang bukti tersebut dianggap telah dibaca dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian putusan ini. 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.000. Sebelumnya, Harvey Muiz yang mewakili PT RBT divonis dengan pidana 6,5 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Subsidi 6 bulan kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Harvey juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah, subsidi 2 tahun penjara. Seluruh aset Harvey yang terkait dengan perkara diputuskan hakim dirampas untuk negara sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti. Suami dari artis Sandra Dewi ini dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komunitas Timah Wilayah IUP di PT Timah Tbk 2015 hingga 2025 dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, vonis hukuman terdakwa korupsi Harvey Muiz yang dianggap terlalu ringan pernah disinggung secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyindir putusan hakim terkait dengan hukuman kasus korupsi kelas kakap yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah terlalu ringan. Presiden menyebut seharusnya hukuman koruptor 50 tahun. Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV, tolong Menteri Pemasaran ya, Jaksa Agung ya. Naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Sidang putusan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dengan status tersangka dugaan suap bersama Harun Masiku digelar hari ini. Hari Rabu kemarin, tim hukum Hasto Kristianto menyerahkan kesimpulan atas rangkaian sidang pra-peradilan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku siap menerima apapun putusan sidang pra-peradilan yang akan dibacakan hari ini.
Hasto mengaku taat hukum, lalu bicara sikap politiknya dan menyinggung penyalahgunaan hukum. Hasto meyakini dirinya ditetapkan sebagai tersangka tanpa prosedur yang benar. Mengklaim hal itu terlihat dari keterangan ahli yang dihadirkan pihaknya. Optimis terhadap putusan pra-peradilan, berpegang pada prinsip kemanusiaan hingga ketuhanan. Keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi. Sebagai informasi, Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan. Hasto meminta status tersangka yang ditetapkan oleh KPK dinyatakan tidak sah. Dari Jakarta, Abdul Aziz melaporkan. Informasi lain pemirsa, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi mengungkap biaya pembangunan Masjid Al-Jabar di Bandung menyisakan hutang. Masjid yang dibangun dari APBD dan program pemulihan ekonomi nasional itu menghabiskan anggaran 1,2 triliun rupiah. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi membagikan video saat dirinya mengadakan pertemuan untuk membahas anggaran serta utang provinsi yang harus dibayarkan. Termasuk membuka anggaran pembangunan Masjid Al-Jabar di Gede Bage, Bandung yang menghabiskan dana 1,2 triliun rupiah. Masjid yang dibangun di atas lahan 25,9 hektar itu dibayar dari APBD serta program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dari total pinjaman 3,4 triliun rupiah, alokasi dana PEN untuk Masjid Al-Jabar sebesar 207 miliar rupiah. Sementara sisanya untuk pembiayaan sejumlah kegiatan provinsi seperti infrastruktur jalan, pengairan, irigasi, revitalisasi pasar, dan lainnya. Menanggapi hal tersebut, PJ Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin menyebut pelunasan utang PEN hingga saat ini masih berjalan karena harus diangsur selama 8 tahun. Cicilannya mencapai 500 miliar rupiah per bulan. PEN itu sudah ditetapkan oleh Gubernur Ridwan Kamil. Nah, kami berkewajiban untuk melunasi PEN itu. PEN itu kan 0%, tidak ada bunga. Nah, ya kami sudah digunakan uangnya, ya kami berkewajiban memenuhi kewajiban itu. Ya kan cicilannya kan langsung 3,4 dicicil 500 sekian miliar 8 tahun atau berapa tahun? Oh, jadi masih berjalan ya Pak? Iya, itu yang Pak Deddy Mulyadi sedang mencoba mensimulasi apakah kita lunasi langsung ataukah mungkin ada kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa. Dalam akun media sosial pribadinya, Deddy Mulyadi menyebut jika warga Jawa Barat harus tahu utang yang dimiliki wilayahnya dihabiskan untuk apa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan pengacara Rasman Nasution bersama dengan timnya ke Barreskrim Polri terkait dengan kericuhan dan perseteruan di ruang persidangan. Sementara Rasman mengaku tidak khawatir dan akan mengancam balik yang melaporkan sejumlah hakim. Kegaduhan dan perseteruan di ruang persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arief Nasution dan Hotman Paris Kamis pekan lalu berbuntut panjang. Akibat kegaduhan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi melaporkan Rasman Nasution bersama dengan timnya ke Barreskrim Polri. Tidak tanggung-tanggung, Rasman dilaporkan dengan 3 pasal sekaligus. Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Pasalnya, Pak? Ada pasalnya nggak Pak? Kira-kira? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku pihaknya tidak khawatir.
Kendati demikian, Rasman mempertanyakan sejumlah pasal yang menjeratnya dalam laporan tersebut. Kenapa menjadi aneh? Karena yang melapor itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, didampingi Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya, siapa korban dari pasal 335 dimaksud? Di mana ancaman kekerasan di situ? Di mana dasar peletakan pasal 335 dimaksud? Begitu juga dengan 207. Begitu juga dengan 217. Kalaupun ingin dilaporkan, idealnya pelapornya adalah Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, karena dia yang langsung memimpin sidang dan terjadi kegaduhan akibat tindakan Ketua Majelis yang sangat otoriter dari awal persidangan 3 kali sebelumnya sampai sidang berikutnya. Rasman juga mengatakan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim yang menyidangkan perkaranya di Pengadilan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, mengatakan pelaporan Rasman terkait dengan kericuhan dan perseteruan di ruang persidangan termasuk tindak pidana umum. Rasman dilaporkan di Bareskrim. Kemarin dilaporkan, mekanisme kan laporan di Robin Op. Di Robin Op, kami hanya mendapat tembusan, kemungkinan besar akan dilaksanakan di Tipidum. Karena apa? Karena yang dilaporkan adalah tindak pidana umum. Ke meja ruang sidang, Kongres Advokat Indonesia memberhentikan pengacara Rasman Arif Nasution, Firdaus Owibowo sebagai anggota. Firdaus Owibowo menanggapi santai pemecatannya dan mengaku telah pindah ke organisasi advokat lainnya. Pengacara Rasman Arif Nasution, Firdaus Owibowo, dipecat dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia atau KAI buntut kegaduhan di sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris. Firdaus yang diketahui sebagai anggota DPC KAI Banten dipecat lantaran dinilai telah merusak marwah dan etika profesi advokat akibat naik meja saat terjadinya kericuhan di sidang Rasman dan Hotman. Keputusan tersebut diambil setelah DPP KAI melakukan rapat besar dengan seluruh DPC KAI di 35 provinsi. Kita sudah akan kirimkan ke Mahkamah Agung untuk melakukan pemecatan secara resmi kepada dia bahwa sumpahnya harus dicabut dan dia tidak boleh lagi beracara. Dan saya harapkan kalau dia kemudian pindah ke organisasi lain advokat, itu haknya yang bersangkutan. Tetapi agar Mahkamah Agung melihat bahwa apa yang dilakukan yang bersangkutan itu terikat dengan dia. Ya, jadi kita berharap itu tidak dilanjutkan lagi atau dikabulkan lagi sumpah yang selanjutnya. Sementara itu, Firdaus Owibowo menanggapi santai pemecatan dirinya dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Menurutnya, organisasi tidak bisa sembarangan mencabut berita acara sumpah advokat. Dirinya pun mengaku kini sudah menjadi bagian dari organisasi advokat lain. Mana bisa pengacara yang bersumpah kepada Allah SWT yang dilegalkan negara mau dicabut sembarangan. Banyak pengacara yang udah dipenjara saja karena kasus-kasus mencuri uang negara dan lain masih bisa jadi pengacara. Bagaimana itu pelajaran hukumnya itu si pengacara internasional? Udahlah, udah kalah lagi aja kamu sama saya. Udah kalah lagi Hotman Paris. Udah, jangan teriak-teriak. Ya, tuh dengar tuh. Mahkamah Agung loh yang ngomong. Walaupun Firdaus ya sudah dicabut, sudah dipecat oleh KAI, dia sudah masuk lagi ke Feradi WPI. Itulah caranya multibar ya, bukan single bar bos. Ya, single bar pun nggak bisa sembarangan mencabut berita acara sumpah orang.
Paling-paling karena sanksi moral, dianggapnya pengacara ini bla 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 itu. Nggak ada bos yang namanya otak itu begitu. Jangan banyak piknik bos. Hotman Paris, jangan banyak piknik, malu kau teriak sana teriak sini, minta perlindungan sana, minta perlindungan sini. Aduh, kasihan sekali kau bang. Udahlah bang, urus cucu, anak, atau abang jual Lamborghini lah. Jual Lamborghini, ayo bareng-bareng sama saya. Seperti saya bagi tanah ribuan meter, hektaran untuk masyarakat. Sebelumnya, aksi Firdaus Owiwobo yang naik ke meja saat terjadinya kegaduhan di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Utara menuai sorotan. Kejadian berlangsung saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution dan saksi Hotman Paris Hutapea. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, meskipun larangan jual gas LPG 3 kg oleh warung eceran sudah dicabut, namun pembelian gas LPG 3 kg tetap harus menggunakan KTP. Hal itu diungkap saat pemerintah Kota Jakarta Barat bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta meninjau pangkalan dan subpangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat. Warga yang akan membeli gas LPG 3 kg harus menunjukkan KTP dan pangkalan akan menggunakan aplikasi untuk menginput NIK untuk memastikan apakah NIK tersebut berhak mendapatkan gas bersubsidi. Tinjauan ke lapangan ini juga untuk memastikan kecukupan stok dan aktivitas penjualan agar tepat sasaran. Kalau misalnya barang abangnya aja sih sebagai nggak ada kendala apapun. Jadi gimana Pak? Udah lancar belum Pak? Lancar, cuman tadi saya temukan bahwasannya mungkin dari pengecer ini masih belum paham ya. Yang kita harus ketahui, saya garis bawahi bahwasannya Jakarta ini kan punya kuota dari Pertamina. Jadi kuota ini jangan sampai berantakan. Jadi kadang-kadang pengecer ini nggak paham. Jadi saya pastikan kalau mau menjual kepada masyarakat diwajibkan harus mempunyai KTP Jakarta. Karena kalau yang beli KTP Bogor, KTP daerah-daerah lain, itu akan membuat stok kita jadi berantakan. Akan mengurangi stok Jakarta. Itu yang menjadi... Informasi lainnya pemirsa, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno hari ini berulang tahun. Momen ini dirinya manfaatkan untuk mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat. Menko PMK Pratikno tiba di Puskesmas Gambir sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Pratikno yang hari ini berulang tahun untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis sekaligus memastikan program ini berjalan dengan lancar tanpa kendala. Cek kesehatan gratis untuk usia lansia diantaranya meliputi pemeriksaan mata, telinga, tensi, dan gula darah hingga deteksi dini stroke dan kanker. Rekan-rekan media, jadi saya baru saja selesai pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis di Puskesmas Gambir. Jadi seperti ini saya tunjukkan, ini sudah langsung memperoleh hasilnya. Jadi ini cek pemeriksaan darahnya banyak ini ya. Terus kemudian ini ada EKG-nya dan lain-lain, ini ada diagnosanya juga gitu. Jadi tadi saya sudah menjalani cek kesehatan gratis ini mulai dari awal ya, pendaftaran sudah dilakukan secara digital. Saya memperoleh stroke, catatan ini pemeriksaan antrian nomor berapa, terus di bawahnya ada RP. Pemirsa, pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal oleh Majelis Tarjih dan Tasjid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bulan berada di atas ufuk. Karena itu hilal sudah wujud. Di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025 Masehi. Kedua terkait dengan bulan Syawal 1446 Hijriah
Pada hari Sabtu Kliwon 29 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 29 Maret 2025, ijtima jelang Syawal 1446 terjadi pada pukul 17:59 dan 51 detik WIB. Menteri Sosial Republik Indonesia Gus Ipul memastikan bantuan sosial untuk masyarakat tidak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menilai hingga kini belum mengetahui landasan pemerintah dalam mengambil kebijakan pemotongan anggaran demi efisiensi. Menurut anggota Komisi 2 fraksi PD Perjuangan, kebijakan Prabowo akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Arya Bima meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan alasan dibalik kebijakan efisiensi anggaran yang memotong sejumlah anggaran kementerian dan lembaga secara signifikan. Dalam rapat mengenai efisiensi anggaran yang dilakukan Komisi 2, Arya berharap para pegawai kementerian atau lembaga tidak mengeluh imbas operasional kantor yang dikurangi. Arya juga menyinggung soal kondisi ekonomi nasional dan global yang tidak menentu dan selalu mengalami perubahan. Dikurangi. Saya potong setengah. Prinsipnya adalah efisien, hemat, dan berkelanjutan. Karena APBN tahun 2025 adalah disusun pada tahun 2024 yang semasa itu masih ada pemerintahnya Pak Joko Widodo, ya kan? Itu masih bisa kita pahami kalau sekarang ada yang namanya program penghematan. Program penghematan sehingga seluruh kementerian lembaga itu dipangkas awalnya 50% dan hari ini ada penambahan yang kita putuskan. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bantuan sosial Bansos untuk masyarakat tidak akan berdampak kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Penyaluran Bansos saat ini sudah berjalan sesuai dengan rencana tanpa ada potongan dana. Namun, jika ditemukan data error, maka nanti akan ada pengurangan penerima Bansos. Kebijakan efisiensi yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto tidak menyasar pada bantuan sosial untuk masyarakat. Kementerian Sosial masuk dalam salah satu lembaga yang tidak terdampak pemangkasan anggaran, khususnya pada program bantuan sosial. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, penyaluran Bansos saat ini sudah berjalan sesuai rencana dan tidak ada masalah yang menghambat proses tersebut. Penambahan jumlah Bansos masih mungkin dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, saat ini pihaknya masih fokus pada proses penyempurnaan data penerima Bansos. Ya enggak lah, untuk enggak ada masalah. Kalau penyaluran Bansos segala macam enggak salah, sekarang sudah disalurkan. Sudah proses penyaluran. Bansosnya nggak dikurangi ya Pak, malah ditambah tuh? Kalau memang diperlukan Presiden akan nambah, itu arahan Presiden itu. Tapi kan sekarang masih sedang dalam proses untuk menuntaskan data, itu dulu yang dituntaskan hari ini. Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dalam aturan ini, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara Direktur Utama RRI Hendrasmo dan Direktur Utama TVRI Imam Protosedo memastikan tidak ada lagi pemotongan honor pegawai, khususnya para kontributor. Keduanya juga memastikan tidak ada lagi pemecatan pegawai dari TVRI dan juga RRI usai rekonstruksi efisiensi anggaran 2025. Ini bersyukur kita sudah ada pengurangan pemblokiran sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 7. Per hari ini juga, kalau kami tadi malam sudah kirim, ini sudah solve semuanya. Kontri kami itu 979. Total loh ya, tetapi yang bermasalah nggak sampai, paling hanya 10-20 ya, nggak sampai gitu. Kembalikan semuanya, nggak ada. Nah, namanya honor ya, nggak ada gaji. Karena kalau namanya kontributor itu dibayar berdasarkan per item. Setelah rapat RTB ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Jadi kami setuju dan sepakat. Di tengah efisiensi anggaran besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Pertahanan yang tidak masuk jaring efisiensi justru melantik 5 staf khusus yang disebut memiliki gaji puluhan juta rupiah. Keputusan tersebut berbanding terbalik dengan Kemendikti yang dipangkas 14 triliun di tengah infrastruktur di sektor pendidikan. Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah Prabowo Gibran menimbulkan kegaduhan. Tidak hanya di jajaran kementerian tapi juga hingga di tengah masyarakat. Pasalnya di tengah keputusan pemerintah merampingkan anggaran, Kementerian Pertahanan yang tidak masuk jaring efisiensi justru mengambil langkah berani dengan melantik 5 staf khusus dan 1 asisten khusus Menhan. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung. Merujuk pada Perpres nomor 10 tahun 2025 dan Perpres nomor 119 tahun 2017. Total gaji dan tukin staf sus menteri berkisar 31 hingga 33 juta rupiah. Sebelumnya saat pelantikan kabinet, postur kabinet Presiden Prabowo tergolong gemuk dengan 48 kementerian yang diisi 136 menteri, wakil menteri, kepala lembaga, staf khusus hingga utusan khusus, di mana beberapa diantaranya merupakan pesohor tanah air. Sementara selain Kementerian Pertahanan, ternyata ada 5 kementerian lainnya yang juga memiliki staf khusus. Dalam Perpres yang dibuat 1 hari setelah Presiden dilantik, kementerian dan kementerian koordinator diperbolehkan mengangkat 5 staf khusus. Berbanding terbalik, untuk menghemat anggaran, negara tetangga Vietnam justru memilih untuk memangkas kementerian dan lembaga dari 30 kini menjadi 22 kementerian. Dengan pemangkasan ini, Vietnam menargetkan penghematan setara 72,5 triliun rupiah. Tidak hanya Kemhan yang menjadi sorotan, Kementerian Dalam Negeri juga seolah tutup mata dengan putusan efisiensi pemerintah, di mana sebanyak 505 kepala daerah terpilih tetap dijadwalkan mengikuti pembekalan atau retreat di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah pada 21 Februari mendatang. Dalam retreat nanti, para kepala daerah akan menerima 3 materi inti, mulai dari tupoksi, astacita hingga pembekalan dari Lemhanas. Retreat bagi kepala daerah ini pertama kali dilakukan sama halnya dengan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Efisiensi anggaran juga menyasar warisan Presiden ke-7 Joko Widodo, di mana anggaran pembangunan ibu kota negara diblokir oleh Kementerian Keuangan. Menyikapi hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menjelaskan, dana pembangunan IKN tetap ada, namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Lebih jauh, Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan memenuhi janjinya untuk membangun IKN hingga 5 tahun ke depan. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk
meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Pemblokiran anggaran proyek IKN saat ini ramai menjadi perbincangan. Masyarakat mengaitkan pemblokiran anggaran terkait dengan instruksi Presiden mengenai efisiensi penggunaan dana APBD dan APBN. Surat terakhir yang kita terima dari Ibu Menteri Keuangan, itu kan memang sebelum rapat atas kita terakhir tuh dengan Pak Presiden, memang dari beliau diminta efisiensi 81 triliun. Meski saat ini proyek pembangunan terhambat, Kementerian PU menyatakan bahwa saat ini progres IKN telah mencapai 87,9% per akhir Desember 2024 lalu dan akan terus dilanjutkan. Hasil efisiensi anggaran besar-besaran disebut akan digunakan untuk menjalankan program prioritas pemerintah, termasuk memperluas jangkauan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Diharapkan efisiensi anggaran belanja negara menimbulkan dampak signifikan bagi kinerja kementerian dan lembaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melepas kepulangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma. Kunjungan Presiden Erdogan ini menjadi momentum bersejarah dalam rangka mempererat hubungan diplomatik kedua negara yang telah berlangsung 75 tahun lamanya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertolak dari Lanut Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 6:30 petang. Presiden Prabowo Subianto melepas secara langsung kepulangan Presiden Turki. Sebelumnya di Istana Bogor, kedatangan Presiden Erdogan disambut pasukan berkuda berjumlah 75 personil sebagai simbol persahabatan kedua negara. Disaksikan para pejabat kabinet, kedua kepala negara melakukan serangkaian kegiatan termasuk pertemuan bilateral. Meskipun kerjasama kedua negara berlangsung 75 tahun, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Turki justru terjalin jauh lebih dalam, yakni dari masa Kekaisaran Utsmani Ottoman 4 dekade yang lalu. Kunjungan kenegaraan ini ditutup dengan jamuan santap siang di halaman belakang istana. Sementara itu pemirsa, Indonesia dan Turki juga resmi menjalin kerjasama strategis di sektor pertahanan. Indonesia dan Turki sepakat perjanjian Joint Venture Agreement atau terkait dengan industri pertahanan. Kesepakatan dilakukan dua perusahaan teknologi pertahanan Turki, Baykar Makina dan Roketsan dari Turki dengan PT Republik Corpora Indonesia. Hal ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat industri pertahanan melalui manufaktur lokal dan ahli teknologi. Nota kesepakatan disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kami silakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Tidak hanya membahas kerjasama bilateral, Presiden Prabowo Subianto dan Erdogan juga menegaskan kembali sikap tegas mendukung kemerdekaan Palestina. Menegaskan bahwa Indonesia dan Turki berpandangan tetap bahwa solusi untuk perdamaian di Palestina adalah kemerdekaan bagi Palestina dengan solusi dua negara, two-state solution. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, gara-gara masalah sepele menyerobot antrian BBM di SPBU terjadi pertikaian. Seorang kondektur bus Damri dianiaya karena menegur supir mobil SUV yang enggan mengantri saat mengisi BBM. Dan saat ini pelaku penganiayaan sudah ditangkap oleh polisi.
Sebelumnya viral di media sosial aksi sok jagoan pria berjaket hitam yang menikam seorang kondektur bus Damri karena tak terima ditegur untuk antri di SPBU. Pelaku yang memegang senjata tajam langsung menikam korban meski warga sudah mencoba menahan pelaku. Peristiwa bermula saat bus Damri yang dikemudikan korban tengah mengantri BBM. Tiba-tiba pelaku menyerobot antrean tanpa mengindahkan kendaraan lain yang tengah menanti giliran. Korban menegur namun pelaku tidak terima dan justru menikam korban. Usai viral, pelaku menyerahkan diri ke Polsek Kedaton. Polisian hasil koordinasi dengan Polsek di mana si pelaku tinggal, akhirnya bisa diantarkan dan menyerahkan diri ke Polsek Kedaton. Artinya kooperatif ya Pak? Iya, betul. Kasus ini masih dalam penyidikan petugas Polsek Kedaton. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau pantauan arus lintas dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Saat ini saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita mulai dari kawasan yang pertama, Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, terlihat di sana pada siang hari ini arus lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar, di mana dominasi kendaraan di kawasan ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 2 dan perlambatan kecepatan terjadi hanya pada antrian di traffic light. Baik kendaraan yang akan mengarah ke Pasar Minggu dari arah Saharjo maupun di arah sebaliknya. Begitupun dengan kendaraan dari Kuningan yang akan mengarah ke arah Cawang. Kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Jomin, Cikampek. Di mana pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan mengarah ke Purwakarta dalam keadaan ramai lancar. Terlihat di sana dominasi kendaraan pada siang hari ini lebih didominasi oleh kendaraan besar seperti truk dan mobil angkutan barang. Untuk itu kami himbau bagi pengguna kendaraan khususnya roda 2 untuk selalu berhati-hati akan aktivitas kendaraan angkutan barang. Pastinya saat Anda ingin mendahului kendaraan yang berada di depan Anda dalam keadaan aman jalannya. Dan pemirsa, dari Simpang Jomin Cikampek selanjutnya kita pantau dari Yogyakarta, tepatnya dari Kentungan Kaliurang. Arus lalu lintas dari kota Jogja yang akan mengarah ke Kaliurang saat ini dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan terjadi di antrian trafik light dengan dominasi kendaraan minibus maupun kendaraan sepeda motor. Untuk itu bagi para pengguna jalan terutama roda 2, kami harapkan Anda selalu parkir di belakang garis stop mengingat ada hak pejalan kaki pada zebra cross. Kemudian dari Manggaharjo Solo yang akan mengarah ke Jombor dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Terlihat juga kawasan ini dalam keadaan basah di mana beberapa saat lalu diguyur hujan. Hal ini juga perlu diantisipasi bagi para pengguna jalan akan adanya genangan air yang dapat menyebabkan microslip di jalan. Tentunya utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas dari Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Ampera dalam keadaan ramai lancar. Di arah sebaliknya Ampera yang akan mengarah ke Jalan Merdeka juga masih dalam keadaan ramai lancar. Tetap jaga jarak aman kendaraan Anda serta batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian pemirsa, guna meningkatkan kepatuhan dan ketaatan pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas serta menciptakan situasi berlalu lintas yang kondusif, Korlantas Polri melaksanakan operasi keselamatan lalu lintas, operasi mandiri di kewilayahan yang
dilaksanakan selama 14 hari ke depan mulai tanggal 10 hingga 23 Februari 2025. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas serta ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk menciptakan keamanan, keselamatan serta ketertiban dalam berlalu lintas. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Nata, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari NTMC, Studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman kepada wisatawan, Kementerian Pariwisata merencanakan akan menambah polisi pariwisata di Pulau Bali. Upaya ini dilakukan untuk mencegah tindak kriminal dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal saat sedang berlibur. Keamanan saat berwisata di Pulau Dewata belakangan menuai sorotan. Hal ini buntut dari beragam ulah yang dilakukan wisatawan mancanegara. Salah satu kasus WNA di Bali, diantaranya sekelompok Wisman asal Rusia yang melakukan perampokan dan penculikan terhadap seorang Wisman asal Ukraina. Menyikapi hal tersebut, pihak Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Polda Bali untuk mendorong dan menambah jumlah polisi pariwisata guna menciptakan rasa aman dan nyaman saat berwisata di Bali. Tentu akan ada sanksi ya, seperti deportasi turis-turis asing tersebut. Nah, kami juga mengetahui bahwa pemerintah Provinsi Bali telah melakukan atau membentuk Satgas Percepatan Tata Kelola Pariwisata untuk menertibkan wisatawan yang terus berulah dan juga menjaga pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Itu saya menyampaikan bagaimana Polri juga mendorong ada lebih banyak lagi atau menambah lagi jumlah polisi wisata gitu. Jadi itu juga kita dorong sebagai upaya untuk menciptakan rasa aman bagi wisatawan yang berwisata di Indonesia. Kementerian Pariwisata mengimbau kepada masyarakat yang melihat dan mengetahui aksi tidak terpuji dari para turis asing untuk segera melaporkannya ke pihak berwenang ataupun Pemda setempat agar dapat ditindaklanjuti secepatnya. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.